Selamat berjumpa lagi Cinta Sabda channel Komsos Santo Yosef Pandan bersama saya Pastor Rudi yang akan kita renungkan bacaan-bacaan suci pada Minggu Prapaskah keempat. Mengawali jumpa kita dalam renungan Sabda kali ini, saya teringat dengan sebuah cerita menarik di pastoran. Suatu sore di pastoran kedatangan OMK. Mereka ada 3 orang. Lalu pastor paroki menyapa mereka selamat datang dan ada dialog. Kebetulan mobil pastor paroki lagi kotor. Pastor paroki meminta mereka untuk menyuci atau membersihkan mobil yang kotor. Tapi nyeletuk di antara mereka salah seorang katakan, "Nggak usah pastor, nggak usah dibersihkan. Toh hujan, nanti kotor lagi. Untuk apa dicuci?" Pastor hanya menjawab, "Baiklah kalau memang kalian tidak mau menyuci atau membersihkannya." Lalu tiba saat makan siang jam 12. Salah seorang dari mereka katakan, "Pastor, kita sudah lapar. Ayo makan." Pastor menjawab, "Tidak usah makan. Toh nantinya kita lapar." Akhirnya disambut dengan gelak tawa. Teman-temannya membuli kawan yang menjawab pastor tadi, "Ngapain cuci mobil? Toh nanti hujan, kotor lagi." Ya, rasa-rasanya ini cerita menarik dan lucu, tetapi mengandung syarat makna di dalamnya. Ketika makan siang dilanjutkan dengan dialog yang lebih intens lagi. Lalu salah seorang dari OMK ada pertanyaan yang mendalam. "Pastor, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan?" Lalu yang berikutnya, "Kalau memang Tuhan itu kasih, kenapa ada peperangan?" Pastor tidak menjawab untuk menjelaskannya, tapi dibalik lagi pertanyaan, "Bagaimana kalau Anda bisa mencintai, kenapa harus membenci?" Semua terdiam dan pada akhirnya menjadi refleksi sejenak. Dan itu juga kita diajak untuk tunduk dalam diam, untuk mengartikan bagaimana itu cinta yang sebenarnya. Dan pertanyaan selanjutnya untuk kita umat beriman yang terkasih, pencinta sabda. Kita telah menjalani masa Prapaskah kurang lebih 3 minggu dan mau memasuki minggu keempat. Pertanyaan untuk kita, bagaimana kita menjalani puasa dan pantang, doa dan derma? Sudahkah kita menjalaninya dengan ketulusan hati? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Minggu Prapaskah keempat juga dinamai dengan Minggu Letare, Minggu Sukacita, Minggu Gaudete. Maka warna liturgi yang diharapkan adalah pakaian liturgi yang berwarna merah muda. Kenapa kita bersuka cita? Kenapa dikatakan Minggu Letare atau Gaudete? Karena pada minggu keempat ini, keselamatan dan terang itu semakin dekat. Yakni Kristus Tuhan yang akan mempersembahkan dirinya di kayu salib. Dan ketika kita memandang salib, kita memandang keselamatan, memandang sukacita. Itulah bukti cinta Tuhan yang menganugerahkan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Umat beriman, pencinta sabda yang terkasih, demikian warta sukacita yang disampaikan Yesus dalam bacaan Injil kepada Nikodemus yang datang di waktu malam. Dia mengajak Nikodemus, mengajak kita semua untuk mengangkat kepala, memandang Tuhan yang ditinggikan dari bumi. Tuhan yang ditinggikan itu adalah peristiwa salib. Dia ditinggikan di salib agar kita mengalami keselamatan dan kehidupan kekal. Umat beriman yang terkasih yang dicintai Tuhan, warta sukacita yang kedua adalah Yesus sebagai terang. Terang yang menghalau kegelapan. Kegelapan itu adalah latar belakang kita, dosa-dosa kita. Dan itu nampak dalam bacaan pertama, apa yang dialami oleh Israel. Bahwa murka Tuhan terjadi karena
kemerosotan moral yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi kemurahan Tuhan terjadi melalui pembebasan. Ya, kehidupan bangsa Israel yang morat-marit secara moral, tidak hormat terhadap rumah ibadat, menolak utusan-utusan Tuhan, kemudian menghina firman Tuhan itu sendiri. Maka reaksi Tuhan sangat ekstrim, yakni pembuangan ke Babel, menjadi budak. Katastrofe total atau kehancuran total bagi bangsa Israel. Bait Allah diruntuhkan dan dirobohkan. Yang tertinggal adalah tembok ratapan. Tetapi Tuhan adalah Maha Rahim, yang menepati janjinya kepada bangsa pilihannya. Maka Ia mengutus utusannya untuk menyelamatkan Bani Israel. Mereka akan kembali ke Sion. Sion lambang sukacita, lambang pengharapan yang dikisahkan dalam perjanjian lama yang berlimpah susu dan madu. Segala-galanya tersedia, tapi semuanya karena kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, pencinta sabda yang terkasih. Itu juga yang diyakinkan oleh Santo Paulus kepada jemaat Efesus, mengingatkan mereka bahwa mereka akan mati karena dosa dan kesalahan. Tetapi keselamatan terjadi karena kasih karunia. Kasih karunia itu tampak dalam diri Yesus Kristus. Maka yang dibutuhkan dari kita adalah iman. Percaya akan Yesus yang disalibkan itu sumber keselamatan dan sukacita kita. Semua semata-mata terjadi karena kerahiman dan cinta Tuhan. Maka kita diingatkan untuk tidak memegahkan diri dalam situasi apapun. Pencinta sabda yang dicintai Tuhan, apa yang dibutuhkan dari kita? Berhadapan dengan Maha Rahimnya Tuhan, berhadapan dengan cinta Tuhan yang total itu. Yang dituntut dari kita adalah iman, adalah percaya. Percaya bukan soal kata-kata atau perasaan bahwa saya percaya, tetapi percaya adalah cara hidup. Cara hidup yang bagaimana? Kita harus transformasi diri dari gelap menuju terang. Karena kalau kita tinggal dalam kegelapan, kita terkungkung dalam situasi dosa. Kegelapan identik dengan perbuatan-perbuatan yang tak tahan cahaya. Ya, di sana ada dendam, ada iri hati, selingkuh, korupsi, judi, dan lain sebagainya. Maka kita diharapkan sekali lagi transformasi menuju terang, menuju bersatu dengan Yesus sendiri. Ketika kita menuju terang dan bersatu dengan Yesus, yang ada adalah damai, sukacita, solidaritas, dan persaudaraan sejati. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah keempat ini, kita diundang untuk memandang salib. Ya. Ketika kita memandang salib, berarti kita memandang kemenangan, sukacita kita. Dan di sana kita semakin mendalami bahwa Tuhan adalah kasih yang wujud nyata dalam diri Yesus Kristus yang tersalib itu. Hanya terang yang bisa menghalau kegelapan. Hanya Yesus yang kita yakin, yang kita percaya, yang bisa mendatangkan keselamatan, mendatangkan sukacita, dan kehidupan kekal. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan sabda pada Minggu Prapaskah keempat. Semoga kita tetap diberkati dan tetap bersama Komsos Santo Yosef Pandan untuk mendengarkan renungan sabda setiap minggu. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe channel ini. Tuhan memberkati.